Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uglika wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal. Ulun adalah hadim daripada Rumah Al-Quran As-Salam dan Majlis Ilmu As-Salam, Kecamatan Dinar Mulia, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini, ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengetahuan dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat, dan seluruh pengunjung channel YouTube kami dan subscriber kami dimanapun berada. Pada malam hari ini kita tetap membicarakan tentang sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Khadijah wafat, Abu Talib pun wafat, maka bertambahlah hebat aniaya yang didatangkan oleh orang-orang kafir. Nah, jadi orang kafir itu sekehendak memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu, karena yang dipandang mereka itu sudah kada ada lagi. Abu Talib sudah wafat, Khadijah sudah wafat. Artinya backing Rasulullah, orang yang senantiasa mengawal Rasulullah, yang senantiasa menjaga Rasulullah, senantiasa menolong dan melindungi Rasulullah itu, nah istilahnya yang disegani oleh orang-orang kafir pada saat itu sudah keadaan lagi. Lalu maka sekehendaklah mereka melakukan penghinaan kepada Nabi, melakukan aniaya kepada kaum muslimin wal muslimat di Makkah Al-Mukarramah pada saat itu. Sehingga amat sulit bagi Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam di negeri Mekah pada saat itu. Lalu bertambah sulit, bertambah ngalih Nabi menyampaikan agama. Kenapa? Karena semakin nyaman orang memusuhi Nabi dan semakin kuat serangan-serangan orang-orang kafir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat. Nabi berangkat dengan seorang laki-laki yang bernama Zaid, anak Harasah, ke negeri Taif. Nabi berangkat ke negeri Taif ini mencoba untuk menyebarkan agama di sana. Nah, dengan harapan nantinya meninggalkan Makkah Al-Mukarramah, tulak ke Taif, dan di Taif ini Nabi bisa diterima dan di sana Nabi bisa menyebarkan agama. Sementara di Makkah dalam keadaan semakin parah itu. Ternyata sampainya ke negeri Taif, Nabi Muhammad SAW di sana tidak diterima. Penduduk sana tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW. Mereka kada mau menerima Nabi Muhammad SAW di sana. Dan Nabi Muhammad SAW di sana diusir oleh orang-orang sana dan sidin dilempari dengan batu dan segala macam, dihina. Beliau diusir, disuruh kembali ke negeri Mekah. Bahkan sampai kaki tumit Nabi pada ketika itu menurut para riwayat sidin terkena batu dan meneteskan darah. Bahkan Nabi dilempari dengan batu sampai berdarah tumit sidin. Pada waktu itu datanglah malaikat menjumpai Nabi Muhammad SAW dan mengatakan kepada Nabi, ya malaikat apa nang harus ku gawe nah. Cara bahasa kita tuh apa nang ulun gawe, suruh ulun ni apa hendak. Cara itu ibarat kayak itulah malaikat itu berucap, artinya apa yang diperlukan Nabi Muhammad SAW, apakah Nabi itu
Parlu artinya harus menyuruh malaikat parlu ini harus dibasmi orang-orang Taif ini sampai habis. Malaikat itu siap saja membasminya. Nah, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada nang kaya itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak meminta kepada malaikat itu untuk melakukan apapun. Hanya Nabi Muhammad SAW mendoakan. Jadi Nabi itu mendoakan saja lawan orang-orang Taif. Artinya kehendak Nabi itu meminta-minta menyuruh malaikat tuh nang ini itu, artinya untuk mencelakai orang-orang Taif tadi kehendak sidin. Ini hanya mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jin berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Nah, jadi Nabi mendoakan kepada kaum sidin umat sidin tadi, yang orang-orang Taif tadi, petunjuk. Kenapa mereka mengusir Nabi? Kenapa mereka tidak menerima Nabi? Kenapa mereka melempari Nabi? Karena mereka itu tidak tahu yang sebenarnya bahwa Nabi tadi adalah orang yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kada tahu, seandainya tahu mereka bahwa yang datang itu adalah rasulnya Allah, mereka kada mungkin melakukan hal itu karena mereka ketidaktahuan mereka. Mendengar ucapan itu malaikat lalu berkata, benar, jadi malaikat tadi bujur. Artinya Allah Ta'ala itu telah memberikan kepada engkau ya Rasulullah nama Raufur Rahim. Jadi Nabi itu diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gelar Raufur Rahim, artinya orang yang lemah lembut lagi pengasih. Nah, itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi pun kembali ke Makkah Al-Mukarramah dan menghadapi berbagai situasi yang semakin kada menyamankan lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya inilah yang kami sampaikan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dengan banyak mempelajari riwayat-riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita bertambahlah kekaguman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan bertambahnya kekaguman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bertambah pula lah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bertambahnya kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bertambahlah pula kesempurnaan iman kita dan kemakrifatan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.